Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, terima kasih partisipasinya, terima kasih kerjasamanya sudah bersedia bergabung dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Insya Allah tidak lama, saya tetap ingin melakukan pembelajaran secara live seperti ini, walaupun sebentar, 10 menit sampai 15 menit maksimal, supaya anak-anak juga mendapatkan pemahaman tentang materi, tidak hanya membaca, karena kadang-kadang membaca tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, atau bahkan malah terjadi salah pemahaman. Kita akan melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, masih pelajaran fikih kelas 12, bab 1 kita akan mulai. Bab 1 tentang konsep usul fikih. Nampak enggak di layar kalian? Halo Siti Nur, apakah nampak presentasinya, materi di layar kalian? Cek. Apakah kelihatan? Nampak, Pak. Oke. Bab 1 konsep usul fikih. Saya akan bacakan secara cepat saja supaya waktunya tidak tersita. Kompetensi dasar yang pertama, menghayati pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Yang kedua, mengamalkan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep usul fikih. Jadi kompetensi dasarnya, kompetensi dasar peserta didik siswa adalah menghayati pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Jadi usul fikih itu sangat penting sebagai proses pengambilan hukum fikih. Lanjut, yang kedua, mengamalkan sikap rasa ingin tahu sebagai implementasi pemahaman konsep usul fikih. Setelah Anda memahami konsep usul fikih, maka diharapkan ada rasa ingin tahu sebagai implementasinya. Ingin tahu dan ingin mencari informasi dan ingin mendapatkan ilmu tentang fikih berdasarkan konsep usul fikih. Yang ketiga, menganalisis konsep usul fikih. Ini kita akan bahas nanti, apa itu usul fikih. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang konsep usul fikih. Berikutnya, indikator pencapaian kompetensi atau disingkat IPK. Yang pertama, meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Jadi kalian harus yakin bahwa proses pengambilan hukum fikih melalui usul fikih itu sangat penting. Dan yang kedua, mengajak orang lain meyakini pentingnya proses pengambilan hukum melalui usul fikih. Yang ketiga, perhatikan tayangan yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Apa tujuan kita belajar usul fikih? Konsep usul fikih kita pelajari mempunyai tujuan: satu, melalui penggalian informasi, siswa dapat menjelaskan pengertian fikih dan usul fikih. Jadi melalui penggalian informasi. Penggalian informasi itu bisa difahami dengan cara membaca, mendengarkan, menyaksikan. Yang kedua, melalui diskusi, siswa dapat merumuskan pengertian fikih dan usul fikih dengan tepat. Selain menggali informasi, lakukan diskusi dengan teman tentang pengertian fikih dan usul fikih supaya mendapatkan pengertian dengan tepat. Yang ketiga,
Setelah mempelajari usul fikih, peserta didik dengan tanya jawab dapat memberikan penjelasan tentang pengertian fikih dan usul fikih. Dan yang terakhir, setelah peserta didik belajar tentang konsep usul fikih, peserta didik dapat menjelaskan pengertian fikih dan usul fikih dengan percaya diri. Jadi kalian yakin memiliki pengetahuan, pengalaman tentang pengertian fikih dan usul fikih sehingga bisa menjelaskan secara percaya diri. Ini tujuan pembelajarannya. Maka saya berharap anak-anak bisa memiliki kepercayaan diri tentang pengertian fikih dan usul fikih setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, saya lanjutkan. Perhatikan gambar yang nampak di layar. Gambar ini memberikan informasi jika kita bisa memahami masing-masing bagian. Ada bagian sumber hukum Islam, ada bagian usul fikih, dan juga ada bagian fikih. Jangan lihat besar kecilnya lingkaran, karena tidak bisa saya jelaskan kenapa harus lingkarannya besar, lingkarannya kecil. Kenapa ada tanda plus, ada tanda panah menuju ke satu lingkaran. Ini amati dulu, ada 3 bagian. Sumber hukum Islam, ada usul fikih, dan ada fikih. Lalu di sampingnya ada tulisan hubungan antara fikih dengan usul fikih. Bisa nanti kita jelaskan. Sebelum menjelaskan gambar ini, coba kita amati pengertian terlebih dahulu. Pengertian fikih. Fikih secara bahasa berasal dari kata faqiha yafqahu fikhan, yang memiliki arti memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Saya ulangi, fikih secara bahasa itu artinya berasal dari kata faqiha yafqahu fikhan. Faqiha yafqahu fikhan. Artinya memahami secara mendalam atau mengerti atau ahli. Itu arti secara bahasa. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Maka kalau seorang guru mengatakan kepada muridnya, fahimtum, itu artinya apakah kamu paham apa yang disampaikan oleh guru? Maka kamu jawab, fahimna. Itu dalam bahasa Arab. Beda dalam fikih. Fikih itu artinya sendiri adalah memahami secara mendalam. Lebih dari sekedar paham. Fikih itu lebih dari sekedar paham, tapi sangat mendalam, sangat mendalam. Maka orang yang ahli agama itu sebenarnya dinamakan atau disebut faqih. Faqih, orang yang ahli dalam agama. Faqih, ya, faqiha yafqahu fikhan. Kalau orang yang alim dalam agama, mendalam pemahamannya, kita sebut faqihun, panjang haknya, faqihun, gitu ya. Qafnya dibaca panjang, ada ya-nya, faqihun. Adapun menurut istilah, sebagaimana dikutip oleh pendapat Abdul Wahab Khalaf, al-fiqhu huwa majmu'atul ahkam asy-syar'iyyati al-amaliyah al-mustafadah min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih adalah kumpulan hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia. Kumpulan hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia. Hukum syara' itu ada haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Itu namanya hukum syara'. Nah, kumpulan dari hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Saya ulangi lagi,
Fikih adalah kumpulan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Fikih itu adalah hukum syara. Hukum syara tidak bisa diambil tanpa menggunakan dalil. Oleh karena itu, tidak mungkin seseorang menghukumi sesuatu tanpa didasarkan kepada dalil yang jelas dan terperinci. Jangan asal memberikan hukum tanpa ada dalilnya. Dalilnya itu adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada Al-Quran, ada hadis. Yang utama dua sumber pokok hukum Islam, Al-Quran dan Al-Hadis. Dari Al-Quran dan Al-Hadis inilah kemudian muncul, lahir hukum syara seperti wajibnya sholat, wajibnya zakat, wajibnya puasa, haramnya minuman keras, haramnya judi, dan lain sebagainya. Dari dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis kemudian melahirkan hukum syara. Oleh karena itu, fikih adalah kumpulan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalilnya yang jelas dan terperinci. Berikutnya, pengertian usul fikih. Karena kita akan membahas hubungan antara fikih dan usul fikih, maka sekarang saya jelaskan pengertian usul fikih. Usul fikih dari tinjauan bahasa terdiri dari dua kata, yaitu usul dan fikih. Usul itu jamak dari aslun, yang berarti sesuatu yang menjadi landasan, yang menjadi dasar bagi yang lainnya. Manusia bisa berdiri tegak itu kalau memiliki landasan dan dasar yang kuat. Dasar yang kuat manusia itu bisa disebut kakinya. Kalau kakinya manusia itu kuat, maka manusia bisa berdiri dengan tegak dan kokoh. Demikian juga dengan usul fikih. Usul itu merupakan landasannya, sedangkan fikih sebagaimana yang tadi disebutkan merupakan paham atau mengerti secara mendalam. Oleh karena itu, kalau disimpulkan, usul fikih dengan fikih itu saling terkait. Berlandaskan usul fikih melahirkan fikih. Oleh karena itu, dalam gambar tadi, ya, dalam gambar ini coba dilihat sumber hukum Islam, usul fikih, lalu fikih. Fikih itu adalah kumpulan hukum syara, yang mengatur perilaku manusia yang diambilkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dalilnya adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini sebagai dalil yang terperinci. Dalil ini kemudian bisa menjadikan hukum syara, bisa melahirkan hukum syara setelah melalui kajian. Kajian yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh ulama menggunakan landasan sebagai dasarnya. Ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan. Ayat ini secara teks memang sulit untuk menentukan hukum haramnya minuman keras, karena tidak ada kata-kata haroma di situ, tidak ada kata-kata hurima, tidak ada kata-kata yahrumu yang bermakna haram. Tapi di dalam ayat itu ada kata-kata rijsun yang artinya adalah keji atau kotor.
innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton, kotor dan merupakan perbuatan manusia, perbuatan setan, min amali syaiton. Karena Islam itu menghargai kesucian, menjunjung tinggi kesucian dan menolak kenajisan, maka ulama dengan prinsip dalil usul fikih menyimpulkan bahwa ayat innamal khamru wal maisiru menjelaskan haramnya minuman keras. Haramnya minuman keras itu adalah produk dari pemikiran menggunakan usul fikih berlandaskan hukum Islam. Nah, seperti itu hubungannya. Nanti tolong dicermati. Sehingga nampak hubungan yang sangat erat antara sumber hukum Islam, usul fikih dan fikih. Sekali lagi, hubungan antara fikih dengan usul fikih adalah sumber hukum Islam yang berupa Al-Quran dan Al-Hadis merupakan landasan dasar dalil yang terperinci yang melahirkan fikih atau hukum syara. Hukum syara ini lahir melalui proses menggunakan kaidah namanya usul fikih. Oleh karena itu, jika ada seseorang menyimpulkan hukum tanpa menggunakan usul fikih, insya Allah tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan hukum yang bermanfaat untuk manusia. Ini penjelasan singkat tentang hubungan antara fikih dan usul fikih. Kemudian yang terakhir, untuk memantapkan pemahaman Anda tentang konsep fikih dan usul fikih, jelaskan secara individu satu persatu, nanti ditulis di buku kalian, mengisi tabel berikut. Tulis bidang keahlian fikih, produk yang dihasilkan, halal, haram, najis, mubah, fardu, makruh, ini namanya produk fikih ya. Sedangkan produk usul fikih itu produknya kemarin saya sebutkan itu. Ada al-aslu fil amri al-ibahah, al-yakinu la yuzalu bisyaki, dan seterusnya. Terakhir, selamat belajar membaca materinya. Silahkan unduh materinya di lembaran yang sudah saya bagikan, dan saya cukupkan meeting pada pagi hari ini. Silahkan dilanjutkan untuk membaca materi dan didiskusikan. Kalau ada pertanyaan nanti kita jawab dan kita diskusikan di forum chatting WA Group. Demikian saya cukupkan, akhirul kalam. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.